your goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Hasibuan, owner Momo Butik Kue. Kuenya para juragan. Kalau cerita bagaimana itu panjang ya, bisa 2 hari 2 malam. Usaha ini dibangun tahun 2010 dengan modal yang kecil, 200.000, karena dulunya awalnya kita jualnya aksesoris dari kain yang karena saya juga suka bikin handicraft gitu ya. Jadi kenapa ada usaha ini? Awalnya saya dulu bekerja di sebuah bank, kemudian qadarullah kami mendapatkan rezeki, kedua orang tua itu sakit, kedua orang tua saya sakit kanker stadium lanjut dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk ditanggulangi. Jadi memang waktu itu mengharuskan kita untuk bekerja lebih keras, mendapatkan biaya untuk menutupi pengobatan itu semua gitu. Nah, jadi dengan sadar gitu ya, karena ya nggak mungkin juga hanya mengandalkan gaji waktu itu, jadi saya membuka usaha ini dengan harapan hasilnya itu bisa membantu biaya pengobatan yang waktu itu kita butuhkan gitu. Alhamdulillah semuanya bisa di cover dari usaha ini dari awal. Tapi kalau ditanya bagaimana, yaitu kita mulainya dari nol, dari modal 200.000 yang cuma punya glue gun 1 gitu. Sampai akhirnya kita usaha ini berkembang, kita nggak punya, tidak ada disupport oleh pihak manapun atau tidak ada kredit gitu ya. Jadi usaha ini benar-benar pelan-pelan membesarkan dia sendiri gitu, dari awal modal segitu sampai kita punya peralatan untuk backing yang bisa mensupport usaha ini sampai hari ini gitu. Kalau sekarang kita udah ngurusin kuliner ya. Kalau dulu awalnya karena saya juga bisa jahit, jadi saya menjahit baju batik. Kita jual baju batik buat kantoran gitu, terus memproduksi aksesoris. Kita bisa sampai ribuan dulu aksesoris per bulan yang kita buat dan jual gitu. Terus seiring dengan pasar aksesoris yang mulai menurun, akhirnya waktu itu juga kita bikin kue kering setiap lebaran gitu. Jadi berbekalkan pengalaman, ya riset kecil-kecilan, kita akhirnya merambah dunia kuliner juga gitu. Jadi kita sekarang fokus di menjual makanan berbasis kearifan lokal, kue-kue khas daerah Melayu khususnya, Medan, Sumatera Utara. Terus juga sekarang karena lagi booming kopi, kalau orang-orang jual kopi, kita bikin bolu kopi, biskuit kopi, kayak gitu. Produk yang dimiliki sekarang ini yang menjadi best seller itu adalah kue khas Melayu ya. Ada kue rasidah, terus ada lengat, kue rasidah, tepur banda, ada Raden Galo, roti jala dan sebagainya. Ini untuk divisi kearifan lokalnya gitu ya. Terus kita ada juga bolu kopi, terus biskuit kopi, aneka nastar, ada nastar rendang, nastar kopi, ada nastar original dan nastar yang lain juga, dan kue-kue kering, dan ada roti juga. Jadi kita sekarang juga ada roti bakar, roti pelangi, ada nasi mangkok. Nasi mangkok ini kita menjual nasi kuning karena nasi kuningnya kita banyak yang cari juga, kan itu makanan khas Melayu juga ya. Jadi ada nasi kuning, kemudian kalau minuman kita ada kopi susu dan kesturi, minuman kesturi. Tenaga kerja yang tetap 3, additionalnya ada 2. Tapi kalau misalnya kita ada project yang besar yang membutuhkan
tambahan tambahan orang gitu, kita bisa menambah sampai 13-15 orang lah gitu, tergantung kebutuhan. Modalnya tekad, visi dan misi. Jadi jangan pernah memulai usaha kalau nggak punya visi gitu. Jadi banyak kan juga saya tahu orang, karena cerita juga ke saya gitu ya. Jadi orang lihat orang punya usaha, kayaknya aku harus punya usaha gitu, tanpa visi yang jelas. Kalau menurut saya visi, misi, kemudian tekad itu modal yang lebih besar daripada modal. Karena ada uang pun hari ini, kalau nggak punya visi yang jelas juga, nggak akan bisa juga buka usaha gitu. Kalau peluang banyak sih, kita menyadari peluang banyak. Kayak kita main di makanan tradisional, itu pemainnya nggak banyak juga orang yang punya idealisme yang sama kayak kita, yang suka kayak gitu ya. Tapi plus ada tantangannya juga, karena masyarakat kita ini kan cenderung menyukai hal-hal yang masa kini, yang booming, yang sifatnya memang digandrungi banyak orang gitu. Jadi ketika kita memutuskan jalan dengan idealisme kita yang berbeda dari orang, anti mainstream, itu kita harus punya effort yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat dengan produk yang kita keluarkan gitu. Oh, besar sekali peran keluarga ya. Saya di keluarga kecil saya ini yang memang punya passion usaha cuma saya gitu. Di keluarga besar pun, keluarga saya juga passionnya memang pekerja, bukan pengusaha gitu. Jadi tapi yang namanya dukungan itu bukan hanya selalu bukan melulu hanya dia membantu kita benar-benar ya. Misalnya ketika ada project, keluarga ikut membantu. Memang kadang-kadang seperti itu, tapi dukungan itu juga bisa bentuknya membiarkan kita dengan dunia kita, tidak tanpa mengganggu, bisa juga kan gitu. Jadi bentuk dukungan itu macam-macam. Di satu kondisi saya didukung dengan ya saya dibiarin aja gitu, ngerjain sesuka hati saya kayak gini, mau ngapain terserah gitu, tidak diganggu, tidak dibebani dengan hal-hal yang membuat saya akhirnya jadi terbagi pikiran gitu. Tapi keluarga juga pada saat-saat tertentu membantu ya. Kita beberapa kali sering malah misalnya dapat project bikin takjil sekian ribu gitu. Itu kalau nggak mungkin saya ngerjain sendiri dengan karyawan aja, pasti harus anak saya ikut, suami juga ikut, sampai ipar ikut, keponakan ikut. Saya pernah memenuhi orderan dari salah satu hotel gitu, sampai bikin 4.000 kue gitu ya. Itu sampai keponakan saya ikut, sepupu semua ikut turun. Jadi dukungan sih besar ya dari keluarga. Oh ya, itu saya expert ya kalau karena saya juga udah usaha dari zaman masih kerja, udah usaha. Sekarang punya pekerjaan, punya profesi yang berbeda dari yang dulu, tapi tetap main jobnya ada beberapa gitu. Caranya memanage waktu, saya membuat schedule terus agenda yang jelas untuk semua aktivitas saya setiap hari per jam. Jadi kita di sini tuh misalnya hari Senin saya harus melakukan apa itu schedule-nya saya bikin. Jadi mulai November itu ya, bulan November di tahun ini saya sudah punya agenda untuk 1 tahun ke depan harus ngapain gitu. Jadi itu saya breakdown apa capaian yang mau dilakukan, apa yang harus dievaluasi, itu dibikin. Nah ketika mau masuk bulan baru itu saya udah bikin jadwal, bikin schedule. Kalau di rumah ini sampai menu makanan pun saya bikin jadwalnya. Jadi untuk 1 minggu ke depan di hari Jumat saya udah bikin rancangan menu yang akan dimasak. Hari Senin makanannya apa, cemilannya apa gitu. Jadi at least itu memangkas waktu kita ada di dapur, nggak bikin kebobolan jadwal gitu. Jadi kalau hari Senin
kita sarapannya itu misalnya kentang goreng, makan siangnya sambal apa gitu. Jadi itu udah di-prepare, udah disusun di kulkas, jadi ada food preparation seminggu sekali, itu dari makanan ya, dari jadwal juga begitu gitu. Jadi bisa teratur lah jadwalnya. Oh iya, karena saya sarjana antropologi, itu yang pertama. Terus dari kecil juga saya dibesarkan dalam budaya Melayu yang kental, walau saya orang Mandailing gitu. Saya Hasibuan ya. Jadi tapi dari kecil itu, dari usia 5 tahun saya dimasukin sekolah tari Melayu sama orang tua saya. Terus ya sebelum saya mengenal huruf, saya udah belajar belajar notasi gendang Melayu dulu gitu. Jadi memang udah mendarah daging budaya Melayu itu. Jadi kan kalau usaha itu kan biasanya melekat dengan passion ownernya ya gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau Melayu. Makanan Melayu kita emang dibesarkan dengan itu gitu. Jadi kayak kue rasidah, ini kue setiap kita ulang tahun, nenek saya dulu pasti nyediain kue rasidah jadi kue ulang tahunnya, bukan cake gitu. Jadi memang orang tua saya pun, budaya di keluarga kami pun memang sangat menyenangi hal-hal yang sifatnya kearifan lokal. Kita terbiasa makan, kalau misalnya ada tamu memang yang disuguhkan adalah kue-kue seperti Raden Galo, terus lengat, ya makanan khas Melayu gitu. Jadi dan sekarang pun kan kalau kita melihat dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang, terus batas negara itu sudah semakin tipis, kita bisa mengadopsi budaya apapun dari luar gitu. Saya melihat orang-orang semakin rendah kesadarannya untuk tetap mempertahankan apa yang masih punya kita gitu. Medan ini orang taunya Horas, padahal kan masyarakat aslinya Melayu ya gitu. Jadi saya kayak ada beban moral untuk 30 tahun lagi, kebayang nggak sih orang Melayu kalau pesta itu apa masih ada kue rasidah? Apa udah diganti spaghetti nggak ya gitu? Jadi saya kayak ada beban moral untuk kalau kita bisa mempertahankan, berkontribusi di situ, kenapa nggak ambil bagian di situ gitu. Mengikuti apa yang ada aja sih, kita berusaha adaptif dan fleksibel dengan zaman lah ya. Sekarang orang-orang sudah merambah online marketing, digital marketing, kita berusaha dengan caranya kita, dengan kapasitasnya kita juga gitu. Mana yang kita bisa ikuti, kita mencoba untuk adaptif gitu. Seperti sekarang memanfaatkan marketplace, media sosial. Kita bikin video-video juga buat promo gitu. Pencapaian banyak ya, wah banyak. Sombong. Kita tahun 2017 itu masuk dalam nominasi Wirausaha Inovatif Sumatera dari Innotek, Sampurna Foundation waktu itu. Terus kita pernah menjual kue kering sampai 1 ton. Kita pernah menyediakan kue rasidah untuk presiden loh, tahun 2018 di MTQ Nasional yang kebetulan Medan adalah tuan rumah gitu. Itu juga buat kita pencapaian yang luar biasa. Kita pernah dipercaya oleh salah satu hotel berbintang 5 yang kelasnya internasional untuk menyediakan paket kue tampah hampir 100 gitu untuk salah satu perusahaan besar gitu. Itu, dan yang terakhir kita jadi 10 besar wirausaha Sampurna ya, Sampurna untuk Indonesia gitu. Jadi totally 349 UKM yang mendaftar dari seluruh UKM yang ada di Indonesia. Kita masuk 10 besar dan satu-satunya dari Sumatera Utara sih yang dapat kesempatan itu. Setelah melewati rangkaian pelatihan dan
tantangan lah dari ajang itu. Gitu. Momo Butik Kue sejauh ini juga yang buat kita bahagia, kita nggak cuma mengejar omset, tapi juga berusaha untuk membuat atau menciptakan manfaat lah gitu. Jadi selama Momo Butik Kue berdiri, kita sangat concern dengan pemberdayaan perempuan. Makanya karyawan kita juga semuanya perempuan, dan kita juga sering diberikan kesempatan oleh pihak eksternal untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berkontribusi untuk pemberdayaan perempuan. Kita pernah mensupport pelatihan usaha atau menjadi narasumber pelatihan usaha untuk korban trauma gerakan 30 September. Ibu-ibu yang dulu adalah saksi sejarah gerakan 30 September itu kan punya trauma. Jadi kita bikin pelatihan untuk healingnya mereka gitu. Terus kita juga di sini kita bersama Yayasan Muslimah Indonesia, bersama Sekolah Perempuan Mahabah, dan orang-orang yang memang concern juga dengan dunia perempuan, pemberdayaan perempuan. Kita bikin aktivitas untuk mendukung eksistensi perempuan dalam arti mengedukasi ya, lebih mengedukasi bagaimana kita bisa berubah jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi kita pencapaiannya itu lebih concern ke manfaat sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang selama ini juga kan selain perempuan, kita juga care sama yang orang-orang yang punya kekurangan secara finansial, tapi kita bukan kasih uang secara ini ya, kasih uang gitu. Mungkin ada, tapi kita lebih kepada nyiapin kailnya gitu. Bikin bagaimana mereka diedukasi untuk bisa masak misalnya, jadi bisa besok bayar uang sekolah dengan jual bakwan misalnya kayak gitu. Jadi bicara pencapaian sih lebih ke gitu sih. Kita pengen lebih banyak manfaat yang kita bisa lakukan lah bersama orang-orang gitu. Harapannya kita bisa, budaya kita itu tetap bisa jadi tuan rumah di daerah sendiri, di negara kita sendiri gitu. Kita nggak tidak akhirnya itu menjual identitas gitu loh. Jadi jangan sampai identitas kita itu dibeli oleh orang lain. Harapannya gitu, itu yang pertama. Kemudian ya Momo Butik Kue bisa dikenal lebih banyak lagi, berbagai kalangan gitu. Niatnya kita bisa mengedukasi dan melestarikan semua yang selama ini kita lakukan, bisa juga didukung oleh berbagai pihak gitu sih harapannya. Oh banyak bang, banyak lah ya namanya. Kalau lucu sih tapi kalau yang seru-seru banyak ya. Salah satunya yaitu tadi kita pernah dikasih kesempatan untuk, ya bayangin ada hotel berbintang 5, saya nggak usah sebut mereknya, dan itu kelasnya internasional. Kita diminta untuk salah satu perusahaan besar gitu ya, minta kita bikin kue tampah, karena kan dia mau yang tradisional. Kue tampah itu kuenya itu 4.000 lebih, tampahnya itu hampir 100 gitu ya. Itu kan hotel besar gitu. Kita ini UKM kecil loh, yang ya terbatas apa-apanya gitu, tapi itu pengalaman batin yang luar biasa. Pertama kita harus present dulu, bahan baku yang kita gunakan itu kualitasnya seperti apa, tepungnya seperti apa, gulanya pakai gula yang seperti apa. Itu buat kita kan tantangan ya. Terus kita mau masuk ke hotel itu semua kuenya di di scan gitu. Terus ada drivernya kita untuk ngangkutin barang, itu bener-bener diperiksa dari ujung rambut ke ujung kaki, luar dalam semua diperiksa. Terus kita nggak boleh jalan terlalu banyak di areal situ. Jadi itu pengalaman yang luar biasa juga. Terus kita juga pernah nyediain kue buat presiden, itu juga cukup punya tantangan ya. Gimana
kita bikin makanan untuk kepala negara, jadi jangan sampai nih kuenya dimakan orangnya pingsan kan gitu ya. Jadi itu kita yang benar-benar cari bahannya yang memang benar-benar, ya walaupun sebenarnya kita tetap setiap hari juga pakai bahan yang sama, kualitas yang sama, tapi rasanya beban moral yang timbul saat itu tuh lebih bikin deg-degan gitu. Jangan baperan, itu yang pertama. Nggak bisa baperan. Apalagi hari ini, kita nggak hanya bisa dijatuhkan oleh lawan, oleh kawan juga. Jadi, jangan bosan untuk trial. Kalau bisa jangan trial and error ya. Jadi, trial error, kapan berhasilnya gitu ya. Jadi, jangan bosan untuk trial. Karena kalau gagal ya nggak apa-apa. 1 kali, 2 kali gitu. Karena buat saya kesalahan atau kegagalan itu adalah investasi loh gitu. Justru investasi yang mahal. Dari gagal itu misal ya, kita untuk mempekerjakan satu karyawan, misalnya dia untuk ngaduk kue rasidah aja, itu nggak semua orang bisa. Saya juga harus trial, orangnya harus teliti, harus tidak banyak bicara, bila perlu dia yang hobi berzikir dalam hati untuk ngaduk aja. Kenapa? Karena kalau orangnya gerasa-gerusu itu nggak akan bisa jadi pulen, nggak akan bisa jadi itu kan harus trial. Kita harus harus rela sekian puluh tepung itu rusak loh untuk memilih orang yang tepat gitu. Jadi satu orang disuruh ngaduk, coba satu orang suruh ngaduk hanya untuk mengaduk kue rasidah. Jadi trial, jangan bosen menurut saya. Terus habis itu ya hobi berteman, berkolaborasi dengan orang. Sekarang kita nggak bisa sendirian ya, dan harus mengasah feeling untuk bisa nyari teman sefrekuensi gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oh, kalau mau lihat produknya boleh mampir ke Instagram @mumubutikue. Kalau untuk handicraft di @mumubutikuecraft gitu ya. Kalau mau pesen bisa langsung ke Jalan Jemadi nomor 237C, Pulau Brayan Darat 2 Medan, atau ke nomor kontak 0812 609 93706. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya bersama perjalanan panjang Mumu Butik Kue. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang melihat gitu ya. Maju terus UKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And our goal is not in